Ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Ujian adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada seorang manusia yang bisa mangkir, yang bisa mengelak dari ujian. Karena itu adalah sebuah keniscayaan. Bahkan sebagai orang beriman, hidup ini adalah panggung ujian. Tapi bagi orang beriman, hidup kita ini adalah panggung ujian. Bahkan oleh Allah dalam Al-Quran, surah ini sangat familiar, insya Allah ibu-ibu hafal surah ini, surah Al-Muluk, yang menyatakan bahwa ujian adalah sebuah keniscayaan. Kita ini dihidupkan oleh Allah untuk diuji oleh Allah. Quran surah Al-Muluk ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa sebetulnya yang diinginkan oleh Allah ketika dunia ini diciptakan untuk pengujian kita manusia? Para ahli mufassirin menjelaskan, Allah menciptakan mati dan hidup. Dalam ayat ini Allah tidak mendulukan hidup baru mati. Mati dulu. Tapi Allah menciptakan kematian, lalu kehidupan, dengan bertujuan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau dalam bahasa Arab, ujian itu artinya seleksi, Bu. Kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti itu, ikhtibar. Jadi ketika Allah menciptakan kematian, lalu menghidupkan kita, maka kita ini diseleksi siapa yang paling tinggi levelnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama tafsir menambahkan ayyukum ahsanu amala. Orang yang diuji itu akan nampak ada dua hal yang ingin Allah lihat hasil seleksi ujiannya. Yang pertama, naik tingkat derajatnya, atau bagaimana dia bisa meningkatkan kualitas keikhlasannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua poin yang harus kita bertahan dalam sebuah ujian. Apakah ujian itu meningkatkan kita pada level yang lebih baik secara kualitas amal, dan apakah kualitas ikhlas kita lebih baik dari sebelumnya? Kalau masalah amal ini insya Allah, tapi untuk ikhlas ini perlu ditempa, perlu diuji, ya Bu, perlu diseleksi. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang perempuan, diceritakan oleh Ibnu Abbas. Perempuan ini mengidap penyakit sakit kepala yang luar biasa, sampai saatnya hampir putus asa. Lalu dia memanggil para sahabat, menyampaikan keinginannya ingin bertemu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dipertemukan kepada Rasul, Rasul bertanya, wahai wanita imra'atus sauda, wahai wanita yang berkulit gelap, apa yang ingin kau minta dariku? Ya Rasulullah, inni usari'. Ya Rasul, saya sakit kepala yang luar biasa. Apabila datang sakitku, kata wanita tersebut, Bu, itu berguling-guling. Saking sakitnya. Saking sakitnya. Lalu apa yang kau inginkan dariku ya wanita? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atakasyaf, apakah kau ingin
aku bukakan, aku sembuhkan, aku doakan kepada Allah agar penyakitmu disembuhkan oleh Allah. Rasulullah menawarkan, in syi'ti sabarti walakil jannah, kata Nabi. Nah ini Bu, Rasulullah kemudian memberikan tawaran, wahai wanita, kalau kamu sabar maka engkau akan diberikan surga. Tapi kalau kau ingin, aku bisa doakan kepada Allah kau sembuh sekarang juga. Jadi ada dua pilihan. Jadi hari ini kalau kita bertemu Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad, kira-kira pilihan ibu yang mana, Bu? Sembuh kali Bu ya, Bu, ya? Tidak sakit lagi. Ketika Rasulullah menawarkan dua opsi, in syi'ti sabarti walakil jannah. Wahai perempuan yang sedang menderita sakit yang luar biasa, kalau engkau sabar, walakil jannah, kau akan memperoleh surga. Kalau orang yang tidak kuat imannya, dia pilih yang kedua. Makanya di ayat tadi didahulukan khalaqal mauta. Kalau urusan ujian selalu digandingkan dengan alam kematian. Karena orang yang bertahan dengan ujian, orang yang sabar dengan ujian, orang yang ridho ini yang terakhir ini berat, maka balasannya tidak lain hanya syurga. Kapan kita dapatkan itu? Di alam setelah kehidupan. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Lalu apa yang dipilih oleh wanita tadi, ya Rasulullah? Ini saya memilih sabartu. Saya memilih untuk sabar dan doakan saya semoga saya kuat menjalani penyakit dalam ujian dalam penyakit yang saya derita. Bagaimana kesabaran itu bisa tertanam dalam diri kita ketika ujian itu datang. Tapi kalau ujian itu datang berupa kenikmatan, sabar Bu ya. Tapi ketika ujian itu yang tidak mengenakkan, bagaimana supaya tumbuh dalam diri kita sikap atau sifat sabar ini? Silakan Ustaz. Tidaklah orang yang bisa bertahan dengan ujian kecuali orang beriman. Ajaban lil mu'min. Sungguh takjub sifat orang yang beriman apabila dia diuji dengan nikmat. Nah, jadi ujian bukan hanya yang susah-susah. Justru yang sulit itu apabila diuji dengan nikmat. Wa syakar. Dia bersyukur. Wa kana khairullah. Dan dia menganggap ujian itu baik untuknya. Dan apabila dia diuji dengan keburukan, nah ini keburukan, biasa keburukan ya. Padahal ujian itu ada berbentuk nikmat, ada berbentuk tidak nyaman. Cobaan, ujian, ketidakenakan. Diuji dengan nikmat, kita bersyukur, bisa bertahan, tidak sombong, ingat Allah, ingat sesama. Diuji dengan kejelekan, keburukan, ketidaknyamanan, kita bersabar. Ini orang beriman. Dua itu konsepnya. Lalu di hadis yang lain Rasulullah menjawab, apabila Allah menyukai satu kaum, idza ahabba qauman. Jadi apabila ada orang, ada rumah tangga, ada kelompok, ibtalahum, diuji oleh Allah, itu pertanda Allah menginginkan kebaikan di dalamnya. Allah menginginkan kebaikan di dalamnya. Apabila dia terjadi kepada orang yang beriman, insya Allah kita beriman ya Bu. Apabila itu terjadi pada kita orang beriman, pribadi, rumah tangga, lingkungan, masyarakat, negara dan lain sebagainya, maka ujian itu untuk menaikkan level derajatnya di sisi Allah. Jadi syarat pertama yang harus ditanamkan adalah husnuzon kepada Allah. Husnuzon. Makanya bukan hanya kita bersabar secara fisik Bu, diam ya Bu,
diam, tidak ngomong, nampaknya sabar. Terdalam dalam hati sana. Dalam hati tidak menerima belum. Barang siapa yang diuji oleh Allah, itu tadi bisa kenikmatan, bisa keburukan, lalu dia ridho, kata Rasul, dia ridho, falahur ridho, dia akan mendapatkan ridho Allah. Masya Allah, subhanallah. Kuncinya ridho, husnuzon ridho. Ini mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dipertahankan dan diwujudkan, diimplementasikan. Faman sakhita, tapi kalau dia menggerutu, Bu, apalagi sampai marah kepada Allah, na'udzubillah min zalik. Faman sakhita, sampai dia marah, dia murka, tidak terima, falahus sakhtu, maka murka Allah akan disampaikan kepadanya. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka survive-nya, kekuatan orang beriman bukan hanya secara fisik, dia diam, dia menerima, nampak, tetapi yang lebih utama itu adalah di dalam sini. Ridho hatinya. Ikhlas. Makanya di ayat tadi, Quran surah Al-Muluk ayat keberapa, Bu? Kedua. Ayyukum ahsanu amala. Yang akan dilihat dari seleksi orang-orang yang diuji oleh Allah ada dua. Naik level amalnya, amal solehnya naik. Tetapi kata Allah, yang ujian berat, yang akan nampak oleh Allah, bagaimana keikhlasan. Wa ayyukum ahsanu ikhlasan. Makanya derajat orang yang tinggi setelah takwa, setelah ihsan, itu adalah ikhlas. Tidaklah orang itu ikhlas, Bu, kecuali berulang-ulang Allah uji. Betul enggak, Bu? Tidak mudah untuk menjadi orang yang ikhlas di tempat. Ikhlas itu bersih artinya, Bu. Ikhlas itu artinya murni. Seperti bening begini, ini artinya ikhlas, khalas. Maka orang yang sering diuji, berterima kasihlah kepada Allah sebagai bentuk wujud kasih sayang Allah, menaikkan level kita, derajat kita, keikhlasan kita lebih baik. Luar biasa. Jawabannya ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 157. Tadi di mukadimah saya bacakan, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang diuji itu, Bu, bukan hanya bentuknya yang tidak nyaman. Ketika ibu mendapatkan nikmat yang besar, boleh katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena harta, jabatan, ya, rumah tangga, kenikmatan yang Allah titipkan, amanahkan, itu adalah uji. Justru ujian nikmat sering membuat orang lalai. Maka katakan inna lillahi, bukan hanya untuk mendengar orang meninggal, tapi ketika diuji bukan hanya yang buruk-buruk. Dan itu pertanda tawakal kita kepada Allah. Inna lillah, kita ini semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita akan kembali. Jadi yang pertama ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian, Bu, kalau kita berada di titik mungkin terendah, down, maka kita boleh berbagi kepada orang yang boleh kita percaya. Sebagaimana sebelum ayat ini dijelaskan, Allah menguji manusia dengan beberapa hal. Wa basyiris sabirin. Ingat, berikan kabar gembira, sapa dia, kuatkan dia, tenangkan dia. Jadi tidak boleh kita egois. Ada orang meninggal, ya Bu, yang ditinggal misalnya keluarganya, yang memang dalam posisi butuh teman, butuh penguatan.
maka kita adalah orang yang perlu peduli untuk menguatkan tentang kesabaran. Kemudian yang ketiga, berserah diri hanya kepada Allah. Jadi yang pertama ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ustazah itu hanya kalimat, iya, hanya kalimat, tapi punya makna, punya kekuatan. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita sedang diuji oleh Allah, berdoa Bu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan saya pahala, berikan saya kebaikan dari ujian yang sedang saya hadapi, wakhlufli khairam minha, dan berikan kebaikan atas musibah yang sedang saya jalani. Diawali pasrah, diakhiri dengan pasrah kepada Allah. Ini tidak mudah, ingin penguatan terus. Makanya struggle untuk kita kuat itu, kita minta diuji saja Bu, minta diuji sama Allah. Kalau misalnya ibadah kita kurang khusyuk, berarti kita belum kuat melaksanakan sholat. Nah, dalam sholat ada ujian, dalam ibadah haji ada ujian, dalam ibu bersedekah ada ujian. Semua itu penuh dengan ujian. Saya rasa kita mendengar atau kita yang mendapatkan ujian, baik itu buruk maupun baik. Nah, ini baik ini, jangan lupa baik. Ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, ya Allah, berikan pahala, berikan kebaikan dari ujian yang sedang saya jalankan. Ada bahasa Arabnya Bu, bahasa Indonesia pun boleh juga. Karena itu adalah doa dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menasihatkan, tidaklah boleh ada seorang Muslim yang dalam keadaan yang down, yang sangat terpuruk, dikarenakan diuji oleh Allah, dia minta mati. La yatamanna yanna ahadakumul maut. Nah, ini nasihat ini. Ini nasihat, tidak boleh putus asa. Mohon maaf misalnya ya Bu, sakitnya sudah lama, tidak tahan. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan kita sehat semuanya, amin ya Rabbal. La yatamanna yanna ahadakumul maut, kata Rasul. Diwanti-wanti, diingatkan oleh Nabi, jangan sesekali orang beriman meminta mati. Artinya sampai kondisi yang pun kita tidak mampu, kita tidak boleh mendahulukan takdir. Karena mati ajal itu adalah haknya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena setiap manusia sudah ditentukan ajalnya. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada seseorang dalam titik yang betul-betul perlu penguatan, maka dia boleh berdoa dengan mengatakan, Allahumma in kanatil hayatu khairal li fa ahyini. Agak panjang ya Bu, saya terjemahkan. Ya Allah, apabila hidup untukku adalah lebih baik, maka panjangkan usiaku, hidupkan lagi, kembalikan, maksudnya supaya disembuhkan. Wa in kanatil wafatu khairan, tapi kalau wafat itu adalah lebih baik untukku, maka tawaffani, wafatkan saya. Yang itu boleh. Artinya kita tidak mendahulukan takdir kehendak Allah, tapi minta kebaikan. Jika hidup ini baik, maka Allah lah berhak untuk memanjangkan usia. Tapi jika lebih baik saya meninggal, saya wafat, menurut kehendak Allah, maka wafatkan saya. Beda-beda tipis enggak? Jauh bedanya. Karena kita dari ucapannya tidak mendahului takdir Allah. Kita harus tahu bahwasanya Allah menguji
manusia, orang beriman sesuai dengan level tingkatan kemampuan. Itu harus kita yakini dulu. Ada 3 level kemampuan manusia. Yang pertama level orang yang taat kepada Allah. Apabila dia diuji, maka menaikkan derajatnya. Para nabi itu kurangnya apa? Sabar, ya Bu, saleh, taat, berjuang, berjihad. Kenapa diuji? Anaknya yang durhaka, Nabi Nuh. Diuji misalnya suaminya, istrinya, kaumnya. Kenapa? Untuk menaikkan level derajatnya menjadi lebih baik. Tancapkan husnuzon. Saya orang beriman. Husnuzon kepada Allah. Allah ingin menaikkan derajat saya menjadi derajat yang lebih baik. Level yang kedua, apabila Allah menguji kepada orang yang suka berbuat lalai, berbuat dosa. Kira-kira kita masuk yang mana ini Pak Dul? Ini yang disebut dengan musibah. Kalau yang pertama disebut dengan ibtila, ujian kepada orang yang taat. Mohon maaf misalnya di level para ulama, orang yang taat. Tapi agak turun levelnya orang yang dia mungkin melakukan kebaikan tapi lalai, sering lalai. Maka ini berfungsi untuk menghapus keburukannya, menghilangkan kesalahannya, mengosongkan beban dalam hatinya. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan momen supaya dosa itu dihapus oleh Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita harus husnuzon dan berterima kasih. Kalau kita sering menjadi tempat di mana Allah suka menguji kita, Bu. Yang penting tadi sabar dan bertahan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, adalah yang disebut dengan azabun. Ujian, tapi ini kepada orang yang ingkar. Orang yang tidak beriman kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk golongan yang ketiga, maka itu adalah sanksi berat yang terjadi kepada kaum-kaum dulu. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan. Itu bukan lagi ujian, bukan lagi musibah, tapi azab. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang Allah sudah vonis, yang ingkar dan bukan diuji tapi diazab oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Apabila ada seseorang yang datang, maka kita punya kewajiban untuk wabasyiris sabirin, memberikan penguatan, tetapi pada batas-batas yang aman, tidak membawa fitnah, tidak memunculkan fitnah, tidak mengadu domba yang membuat si korban menjadi frustasi. Maka yang dimaksud dengan wabasyiris sabirin adalah sebatas kebutuhan yang dia perlukan. Makanya kalau kita datang, ada panggilan, Ibu tolong ke rumah, saya perlu penguatan, saya tidak mampu, diuji, begini. Ibu wajib datang. Ibu wajib memberikan penguatan kepada kawan, kepada tetangga, kepada keluarga. Tetapi jangan kita yang banyak ngomong. Biar dia curhat. Jangan banyak menginterogasi. Macam mana ceritanya? Nah, kan gitu. Apalagi itulah kau. Menyalahkan, ya Bu? Makin parah ya. Nah, itu. Makanya menceritakan, memutuskan, mencari orang yang tepat itu penting. Karena ibaratnya adalah kita mencurahkan, ya, perihal yang paling kita takutkan terjadi kepada orang yang kita anggap bisa menyelesaikan, minimal menguatkan.
Jadi misi yang kita emban, yang Allah mintakan wa basyiris sabirin. Basyir itu membawa kabar baik, Bu. Kita datang itu menggembirakan, bukan menyalahkan, ya enggak, Bu? Atau membuat dia tambah down. Yang tadinya enggak tahu, kita cari tahu semuanya. Nah, bukan seperti itu. Maka kewajiban kita adalah berpijak di tempat yang sifatnya adalah moderat, netral. Tidak pro, tidak kontra, tetapi menguatkan. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh kita, amal jariah kita. Karena kita menguatkan orang yang lemah, insya Allah Allah juga menguatkan kita. Wanita itu salah satu kaum yang diberikan pesan nasihat oleh Nabi untuk diperlakukan baik. Istausu bin nisa'i khaira. Jadi tidak ada, karena perempuan mengemban amanah yang luar biasa, menguras emosi, mengemban khidmah pelayanan, apalagi kalau dia punya multi peran dalam masyarakat. Dia harus bekerja, ya Bu, dia harus melayan rumah tangganya. Maka perempuan diberikan ruang khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan baik. Oleh karena itu kaitan dengan tema kita, bahwasanya wahai para wanita muslimah, ibu-ibu soleha, bunda-bunda soleha, mari pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita diperlakukan baik, kita salurkan memperlakukan orang lain juga dengan cara yang baik, luar anak, biasa. cucu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ustazah, mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu. Terima kasih juga. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa melatih kita untuk bertahan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.